Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah, saya dari kelas A, angkatan 2020. Oke, sore ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu mata kuliah kami, yaitu kokurikuler. Dan video ini akan dijadikan sebagai tugas ujian tengah semester. The first question is, coba jelaskan apakah yang dimaksud dengan program cerdas dalam mata kuliah kokurikuler. Oke, I will explain about that. Oke, dalam mata kuliah kokurikuler ada yang dinamakan dengan program cerdas. Nah, program cerdas ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama kreatif, empati, religius, dedikatif, active, and the last is smart. Nah, definisi kreatif adalah salah satu kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru, inovatif, dan juga belum ada sebelumnya. Dan ini merupakan bermanfaat dalam kehidupan. Empati adalah sesuatu kemampuan dalam merasakan perasaan orang lain. Contohnya seperti ketika seseorang dalam berduka. Nah, kita merasakan duka yang dialami oleh seseorang. Sifat religi. Nah, dalam sifat religi ini adalah berarti bersangkut paut dengan suatu agama. Contohnya seperti beribadah. Dan ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan baik itu dari non-muslim. The definition of dedicative. Dedikatif adalah sebuah pengorbanan seseorang baik itu dalam bentuk tenaga, waktu, pikiran demi mencapai sebuah tujuan yang mulia. Aktif adalah sebuah sistem dalam pembelajaran yang meningkatkan sebuah keaktifan siswa demi mencapai sebuah pembelajaran yang mandiri. The definition of smart. Smart adalah filosofi yang dapat membantu Anda dalam menetapkan sebuah target. Nah, smart ini biasanya digunakan dalam sebuah is. Coba kemukakan pengalaman hidup Anda yang mencerminkan akronim cerdas. Oke, the first, kreatif. Nah, pada kreatif ini saya pernah membuat sebuah masker dari bahan beras. Nah, ini sangat baik untuk wajah. Dan ini sangat bermanfaat untuk sifat empati ini selalu saya rasakan ketika saya melihat teman saya yang sedang berduka. Contohnya seperti teman saya berduka. Nah, saya dapat merasakan kedukaan mereka. Nah, dengan sifat ini kita dapat mempererat sebuah pertemanan. Bahkan kita dapat membuat sebuah pertemanan yang baru. Yang ketiga yaitu religius. Nah, sifat religius ini kan bersangkut pautan dengan sebuah agama. Nah, ketika kita melakukan kegiatan agama, contohnya seperti beribadah, sedekah, ataupun mengaji. Nah, kita akan mendapatkan dampak positif dari kegiatan beragama tersebut. Oke, keempat yaitu dedikatif. Nah, sifat dedikatif ini adalah yang saya lakukan sekarang, yaitu mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran demi mencapai tujuan, yaitu menjadi seorang mahasiswa yang memiliki gelar. Pengalaman saya sebagai mahasiswa aktif yaitu saya bisa berbicara di depan umum, dan juga sebagai mahasiswa yang aktif saya bisa mengerjakan sesuatu tanpa bimbingan atau ajaran dari dosen. Yang terakhir yaitu smart. Program kerja cerdas pada bagian smart ini biasanya digunakan dalam sebuah bisnis. Contohnya seperti saya ingin membuat sebuah rencana sampai ke hasil akhir. Nah, ini digunakan. Nah, dengan proses ini kita bisa menggunakan proses smart. Nah, disitulah fungsi dari sebuah smart. Nah, itulah tadi the definition of cerdas, the definition of program cerdas pada mata kuliah kokurikuler. Oke, the last question is, coba berikan pendapat positif dan negatif Anda tentang learning online. Oke, the first time for me, the positive impact of learning online. For me, the first is kita dapat menjangkau pembelajaran dimanapun kita berada. Kedua yaitu penggunaan biayanya lebih sedikit daripada pembelajaran offline. Dan the last is we have a more time to learn. Okay, the last is the negative impact of learning online. For me, the first is natural, and the natural is the first our reason why we don't like to learning online. Okay, the last is pengerjaan tugasnya, yaitu kadang-kadang teman-teman saya dan bahkan saya sendiri kadang-kadang lalai dan juga masa bodoh atau juga mengerjakan pekerjaan dengan asal-asalan. Nah, itu adalah salah satu alasan saya why I don't like to learning online. Nah, itulah tadi jawaban saya dari pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah kokurikuler. Nah, if I have a mistake, I'm sorry because I just haven't. So I end with the greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.